Teman-teman sekalian, pada sesi yang lalu kita sudah membahas tentang dasar bunga tunggal dan bunga majemuk. Pada sesi kali ini kita akan coba mendiskusikan sekilas tentang aplikasi dari bunga tunggal dan bunga majemuk ini. Kita akan coba review sedikit kembali tentang rumusan yang sudah kita pahami sebelumnya. Kalau untuk bunga tunggal, kita sudah memahami ada dua rumusan dasar. Yang pertama adalah untuk menentukan besaran bunga uang setelah akhir periode, di mana rumusnya adalah B, itu adalah besaran uang di akhir periode, sama dengan modal dikali waktu dikali pertumbuhannya atau bunganya. Sementara untuk menentukan nilai akhir dari uang itu setelah T periode, rumusannya adalah nilai akhir uang adalah modal ditambah nilai bunganya, rumus yang di atas ini. Maka kalau kita turunkan rumusnya, maka nilai akhir uang itu adalah modal tambah bunganya tadi, rumus yang di atas ini akan menghasilkan modal adalah nilai akhir uang adalah modal dikali 1 tambah waktu dikali pertumbuhannya. Itu untuk bunga tunggal yang udah kita bahas di sesi sebelumnya. Sedangkan untuk bunga majemuk, untuk menentukan nilai akhirnya, nilai akhir uang itu adalah modal dikalikan dengan 1 tambah pertumbuhannya, bunganya dipangkatkan dengan waktunya. Ini kira-kira dua rumusan dasar dalam bunga tunggal dan bunga majemuk. Untuk lebih mempermudah pemahaman kita akan coba membahas kasusnya. Ini kasus sederhana yang udah direview di sesi sebelumnya. Ini ada satu kasus sederhana. Berapa bulan yang diperlukan supaya uang saya yang sekarang bernilai 75 juta menjadi 100 juta. Jika ditetapkan suku bunganya adalah 2,25% per bulan dengan perhitungan bunga tunggal dan bunga majemuk. Maka kita akan coba bahas satu persatu. Kalau dengan perhitungan bunga tunggal, dari kasus itu tadi kita ketahui bahwa modal kita tadi ada 75 dan kita mengharapkan nilai akhirnya nanti menjadi 100 juta. Jadi modal kita 75 juta, kita ingin uang itu menjadi 100 juta. Pertanyaannya, berapa lama yang dibutuhkan supaya uang yang 75 juta ini menjadi 100 juta? Itu kira-kira. Sedangkan suku bunga yang ditetapkan di kasus tadi adalah 2,25% per bulan, itu sama dengan 0,0225 kalau dalam rasio, karena 2,25% ini kan per 100%, itu artinya per 100. Kita akan coba lihat dengan asumsi bunga tunggal. Ditanya tadi adalah waktunya, berapa waktu yang dibutuhkan supaya uang yang 75 juta ini menjadi 100 juta, ya kan? Maka dari rumus bunga tunggal yang kita pahami tadi bahwa nilai akhirnya adalah modal dikali 1 tambah waktu kali R pertumbuhannya, dalam hal ini suku bunganya. Maka nilai akhir yang kita harapkan 100 juta, modalnya adalah 75 juta dikali 1 tambah T kali R, gitu. Sehingga kalau rumus ini kita selesaikan, ini kita pindahkan menjadi 100 juta
per 75 juta adalah 1 tambah T kali R. Sehingga 1 tambah T kali R ini adalah 100 juta per 75 juta itu kita memperoleh hasilnya 1,3333 dan seterusnya. Sehingga T kali R, 1 ini kita pindahkan ke belakang menjadi kurang 1. Sehingga T kali R itu adalah 1,333 kurang 1 menjadi 0,333. Sehingga R yang udah kita peroleh tadi di sini adalah 0,0225 kita masukkan. Sehingga T-nya adalah yang 0,3333 ini dibagi, karena ini kan dari R ini kita pindahkan ke seberang menjadi dibagi 0,0225. Kita memperoleh hasilnya adalah 14,81 bulan. Artinya uang kita yang 75 juta ini bisa menjadi 100 juta apabila waktunya selama 14,81 bulan dengan asumsi pertumbuhannya 2,25% per bulan. Itu dengan asumsi bunga tunggal. Bagaimana dia kalau asumsinya bunga majemuk? Nah, kalau asumsi bunga majemuk, waktu yang tetap ditanya, kita memperoleh rumusan tadi bahwa nilai akhir itu adalah modal dikali 1 tambah I, dalam ini adalah pertumbuhannya, pangkat waktunya gitu. Jadi kalau kita masukkan kasus kita tadi, nilai akhirnya 100 juta yang kita harapkan, modal kita ada sekarang itu 75 juta. Dikali dengan 1 tambah I. I-nya pertumbuhannya adalah 2,25% per bulan, itu menjadi 0,0225 pangkat T. T waktu ini adalah yang dipertanyakan. Kita pindahkan 75 juta ini ke seberang menjadi 100 juta bagi 75 juta. Sama dengan 1 tambah 0,0225 pangkat T. Nah, untuk mencari T-nya ini bagaimana? Ini kita kembali review ke persamaan dasar dari pemangkatan dan logaritma. Kasus sederhana yang sering saya sampaikan, kalau ada 2 pangkat 3 itu kan sama dengan 8. 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Jadi 3 itu berapa? Kalau di rumusan pemangkatan, rumusnya adalah 3 itu adalah logaritma 8 dibagi logaritma 2. Kita uji ya seperti itu, memang logaritma 8 itu adalah 0,903, logaritma 2 adalah 3,01. Jadi hasilnya 3. 3 sama dengan 3. Jadi formulasi ini bisa diterima sebagai kebenaran. Nah, sehingga persoalan kita ini tadi kita bisa adopsi dengan rumus ini. Kalau ini misalnya kita anggap ini sebagai bilangan 8 dan ini adalah 2 pangkat 3, maka T ini adalah logaritma ini dibagi logaritma ini gitu. Sehingga kalau 100 juta bagi 75 juta kita dapat hasilnya 1,33 sama dengan 1 tambah 0,00225, hasilnya adalah 1,0225 pangkat T. Sehingga T itu adalah logaritma 1,333 dibagi dengan logaritma 1,0225. Hasilnya adalah logaritma 1,333 adalah 0,1249 dan seterusnya. Logaritma 1,0225 adalah 0,02966 dan seterusnya. Sehingga kalau kita bagikan ini kita memperoleh hasilnya adalah 12,929 bulan. Artinya kita membutuhkan waktu selama 12,9, hampir 13 bulan supaya uang kita yang 75 juta tadi berkembang menjadi 100 juta. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa dengan pertumbuhan bunga majemuk itu dia lebih cepat dibandingkan dengan bunga tunggal. Kalau tadi bunga
tunggal tadi kita membutuhkan waktu selama 14 bulan lebih supaya yang uang 75 juta menjadi 100 juta. Kalau dengan bunga majemuk itu kita cukup membutuhkan 12,9 bulan saja. Itu kira-kira aplikasi dari bunga tunggal dan bunga majemuk. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat bagi teman-teman. Terima kasih.